Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai audit manajemen keuangan yang beranggotakan saya sendiri Regi Amalia, teman saya Maulana Siregar, Poppy Ramadhani, dan Okulis Lumban Batu. Agenda yang akan kami bahas pada video kali ini yang pertama itu adalah pengertian audit manajemen keuangan, tujuan dan manfaat audit manajemen keuangan, ruang lingkup audit manajemen keuangan, pendekatan dan teknologi audit manajemen keuangan, dan rasio-rasio audit manajemen keuangan serta studi kasus. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan adalah analisis dan penilaian yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan terdokumentasi terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan untuk kebijakan perusahaan. Nah, secara umum, audit manajemen keuangan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki suatu perusahaan telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan ada dua. Yang pertama, fungsi keuangan yang terkoneksi. Fungsi keuangan yang terkoneksi secara erat dengan fungsi produksi, pemasaran, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, yang kedua itu ada fungsi keuangan yang terkelola. Fungsi keuangan yang terkelola dengan baik dapat mendukung fungsi produksi, pemasaran, aktivitas penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit. Nah, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui audit manajemen keuangan, yaitu yang pertama, menilai ketepatan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan, baik kebijakan investasi, operasi, maupun kebijakan pendanaannya. Yang kedua, menilai apakah dokumentasi, peraturan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen-elemen penting dalam kerangka kerja manajemen keuangan, termasuk perencanaan atau penganggaran, kebijakan, pengembangan keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, monitoring, akuntabilitas, dan pengendalian, serta penilaian terhadap pendapatan dan beban. Dan yang terakhir itu adalah menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan, baik aktivitas investasi, operasi, maupun aktivitas pendanaan, apakah telah sesuai dengan strategi dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada ruang lingkup audit. Nah, audit manajemen keuangan ini meliputi penilaian terhadap keseluruhan aspek keuangan perusahaan, baik organisasi, kebijakan, maupun pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara lebih detail, ada 5 ruang lingkup audit. Yang pertama, ketepatan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi perusahaan dan kapabilitas sumber daya manusia pada organisasi Departemen Keuangan. Yang kedua itu ada penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada fungsi keuangan. Yang ketiga ada prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan. Yang keempat itu ada ketepatan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Dan yang kelima itu ada tata kelola manajemen perusahaannya. Baik, di sini saya akan mencoba melanjut presentasi dari kawan saya Regi Amelia, dan di sini itu saya membahas audit organisasi manajemen perusahaan. Dalam pencapaian tujuan fungsi keuangan dalam perusahaan itu sangat tergantung pada aktivitas organisasi manajemen keuangan. Kenapa? Karena menurut kelulusan Chief Financial Officer, di mana dia membuat kebijakan dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan perusahaan tergantung pada batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan. Nah, jadi organisasi manajemen keuangan yang kuat harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada perusahaan.
seperangkat peraturan P5 yang tercakup pada prosedur dan standar operasi harus melengkap organisasi manajemen keuangan yang efektif. Baik, lanjut ya. Jadi sekarang jadi kawan-kawan, seorang auditor terhadap organisasi keuangan, mereka itu mempunyai titik berat dalam penilaian auditornya, di mana titik berat penilaian auditor terhadap organisasi keuangan yaitu pada keleluasan seseorang chief financial officer yang membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan perusahaan tergantung pada batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya. Nah, itu salah satu titik berat seorang penilai auditor terhadap organisasi keuangan. Namun juga seorang auditor terhadap organisasi keuangan, mereka juga punya sasarannya, di mana dengan menjadikan organisasi satuan kerja di bidang keuangan sebagai sasaran audit, informasi yang diperoleh akan mampu memberi masukan penting tentang apakah organisasi di bidang keuangan itu dikelola dengan efektif atau tidak, yang akan turut menentukan satuan kerja mampu menyelenggarakan fungsi pendukung yang diembannya atau tidak. Nah, dikenali faktor penyebabnya dan diberikan rekomendasinya. Nah, itu sasaran seorang penilai auditor terhadap organisasi keuangan. Baiklah, untuk selanjutnya itu mengenai pengambilan keputusan. Jadi, seorang chief financial officer membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan perusahaan bergantung pada batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian, manajer keuangan menempati posisi yang utama dalam struktur organisasi perusahaan. Hal ini dikarenakan pentingnya perencanaan, analisis, dan pengendali operasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Di samping itu, wewenang untuk memutuskan masalah-masalah keuangan yang strategis jarang didedikasikan pada unit-unit organisasi yang berada di level bawah. Nah, selanjutnya itu mengenai audit atas keputusan investasi. Nah, investasi adalah kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, beberapa ada titik berat penilaian auditor pada audit terhadap keputusan investasi tersebut. Yang pertama itu jumlah investasi bersih yang akan dikeluarkan. Yang kedua, potensi keuntungan yang akan diperoleh. Yang ketiga, periode waktu investasi untuk menghasilkan keuntungan. Yang keempat, pemulihan modal pada akhir umur investasi. Selanjutnya, audit atas keputusan operasi. Kebijakan operasional menyangkut penggunaan secara optimal sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Untuk mengimplementasikan rencana operasi dibutuhkan sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat output yang akan dicapai. Kemudian ada mengenai audit atas keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini disebut juga sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini, manajer di keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usaha lainnya. Kemudian itu ada mengenai kebutuhan dana. Nah, kebutuhan dana ini dibagi dua. Ada kebutuhan dana jangka pendek seperti kebutuhan operasional. Yang kedua, kebutuhan jangka panjang seperti investasi. Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan dalam memilih sumber dana. Nah, bagaimana sih auditor itu tahu bahwa perusahaan atau menilai bahwa perusahaan telah menggunakan sumber dana yang tepat? Nah, dengan melihat keekonomisan pemilihan sumber dana dengan risiko yang lebih rendah. Nah, jika dia menggunakan jangka pendek, maka dilihat dari sumber dana yang fleksibel dan dengan biaya yang paling murah. Kemudian itu audit kebijakan dividen. Nah,
Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, dividen ini merupakan penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Ada beberapa pertimbangan dalam pembagian dividen ini. Yang pertama, tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang harus disegerakan dibayar dengan menggunakan harta lancar seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Selanjutnya itu mengenai rencana ekspansi, yaitu mengenai ekspansi yaitu sebagai aktivitas perluasan suatu usaha yang dilakukan dengan cara meningkatkan modal, meningkatkan kapasitas produksi, menambah unit untuk kebutuhan produksi, dan proses akuisisi dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir itu ada ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan tentang studi kasus audit manajemen keuangan. PT ini merupakan anak perusahaan dari PT Batang Alum, di mana yang dimaksud memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap manajemen. Sehingga pada tahun 2020, PT ini berhasil memisahkan diri terhadap PT Batang Alum. PT ini atau Indonesia Niki Industries merupakan produk yang dihasilkan yaitu bumbu masak atau MSG yang berbentuk kemasan. Nah, berbentuk kemasan ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, kemasan 25 kg, di mana kemasan tersebut tidak diberikan merek Niki dikarenakan pembeli akan memakai merek dagang mereka sendiri. Yang kedua, kemasan yang memiliki merek dagang Niki seperti 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Nah, di sini juga ada tujuannya. Yang pertama itu menilai ketepatan strategi dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan perusahaan, baik kebijakan investasi, operasi, maupun kebijakan pendanaan. Yang kedua itu menilai apakah dokumentasi peraturan, pelaporan manajemen keuangan, termasuk dengan perencanaan penganggaran, kebijakan pengembangan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pemantauan dan pengendalian dan penilaian terhadap pendapatan dan beban. Yang ketiga itu menilai ekonomisasi, efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan perusahaan, baik aktivitas investasi, operasi, maupun aktivitas pendanaan, apakah telah sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada juga hasil audit. Yang pertama, PT IMI belum melaksanakan fungsi perencanaan secara maksimal. Yang kedua, dilihat dari standar waktu yang manajer bagian perusahaan terlambat membuat laporan keuangan sesuai jadwal yang ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, dari hasil wawancara oleh manajer keuangan perusahaan, auditor menemukan job description yang ternyata tidak terdokumentasi secara tertulis dengan visi misi yang ada di perusahaan. Yang keempat, perusahaan belum melakukan rotasi karyawan secara berkala terhadap bagian kasir, pembelian, dan hutang. Yang kelima, terjadi selisih stock name terhadap kartu persediaan. Yang keenam, perusahaan belum memiliki prosedur yang terdokumentasi terhadap penanganan terjadinya kekurangan dan kelebihan kas. Ini juga ada review terhadap pengendalian manajemen sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman kita juga tadinya. Yaitu pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dengan tujuan menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mencapai tujuan manajemen. Pengendalian manajemen ini juga meliputi keseluruhan sistem organisasi,
termasuk perencanaan, kebijakan, dan prosedur yang digunakan dalam menjalankan usaha.